Warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Padangan dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah ketarjian PCM Padangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita tetap bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau di bulan yang lalu kita mengangkat topik yang berkaitan dengan hukum perayaan Maulid Nabi menurut Tarjih Muhammadiyah, dan juga kita bahas kitab Maulid yang diantara isinya bicara tentang Nur Muhammad dan juga Mahalul Qiyam. Untuk kali ini kita akan mendalami lagi, masih berkaitan dengan keimanan kita kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan topik ini penting, nanti bisa kita juga jadikan acuan untuk ke depan, yang mana kita akan melakukan atau merayakan pilkada ya kira-kira sosok pemimpin yang sesuai dengan sifat-sifat Nabi itu yang bagaimana. Tapi tentu tiap orang punya pandangan sendiri-sendiri ya. Tapi yang penting kita kaji berkaitan dengan sifat-sifat Nabi itu bagaimana, dan nanti bisa kita gunakan untuk acuan bagaimana kita melihat seorang pemimpin juga. Bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah, oleh sebab itu topik yang kita akan kaji berkaitan dengan konsep kenabian dalam Islam. Konsep kenabian dalam Islam. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam HPT itu ada Kitabul Iman. Ada Kitabul Iman. Kitabul Iman itu hasil Muktamar Khususi Tarjih di Solo tahun 1929. Di sana bicara tentang usul al-aqaid as-shahihah, tentang pokok-pokok akidah yang benar, atau dalam istilah yang sering kita dengar itu arkanul iman, rukun iman. Tapi di HPT kita itu menggunakan istilah usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah yang benar. Kalau mau disederhanakan cukup kita istilahkan usulul akidah, pokok-pokok apa? Akidah. Mau disebut usulul akidah, mau disebut arkanul iman, sama. Yang mana arkanul iman atau usulul akidah itu lahir dari hadis Jibril. Dari hadis apa? Jibril yang sering kita dengar ya, yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. Kata Umar ibn Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita duduk-duduk bersama Rasulullah. Jadi jagongan itu juga sudah ada Pak di zaman Nabi. Bahasa anak muda sekarang ngopi gitu. Tapi ngopinya ada nuansa keilmuan, bukan jagongan ngalor ngidul
ngerasani tonggo ya, tapi jagongan yang bernuansa apa? Keilmuan. Ya sanadnya apa tadi? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, tatkala kita duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayathi thiyab. Tatkala itu tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. La ya'rifuhu minna ahadun, enggak ada seorang sahabat yang tahu siapa laki-laki ini. Karena nanti dijelaskan bahwasanya laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu bisa tasyakul. Tasyakul itu merubah apa? Bentuk. Jadi malaikat itu bisa menyamar atau merubah bentuk sebagai manusia. Dan dalilnya apa? Tadi hadis Jibril. Malaikat Jibril itu kan datang kepada Nabi, sowan kepada Nabi dalam bentuk manusia, tidak dalam bentuk aslinya. Terus duduk di depan Rasulullah menanyakan 3 perkara. Mal Islam, apa yang disebut dengan Islam. Mal iman, apa yang disebut dengan iman. Kemudian mal ihsan, apa yang disebut ihsan. Berarti ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini yang diistilahkan oleh para ulama sebagai arkanuddin, rukun-rukun agama. Agama itu rukunnya 3 atau trilogi agama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Islam, ya jawabannya sebagaimana dalam rukun Islam yang sudah kita hafal itu. Ketika ditanya tentang iman, nah ini yang kita butuh bahas secara khusus di kajian kita itu. Ketika malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammadu akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, tolong kamu kasih tahu saya tentang apa yang dimaksud dengan iman. Nabi Muhammad menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih." Nanti lahir rukun iman yang 6 itu, atau dalam istilah HPT kita disebut usul al-aqaid as-shahihah. Dan secara khusus kita nanti akan bicara tentang konsep kenabian atau kerasulan dalam Islam. Dan pertanyaan malaikat Jibril yang terakhir itu, "Ya Muhammadu akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang apa? Ihsan. Nah, ihsan ini jarang disampaikan, Pak. Apalagi di lingkungan Muhammadiyah. Dan di HPT kita, kalau jenengan lihat Kitabul Iman, HPT lama, kitab yang pertama itu, hadis Jibril ini nggak dikutip secara lengkap, hanya sampai iman saja, Pak. Ihsan nggak dimunculkan. Sehingga pembahasan tentang ihsan itu di Muhammadiyah itu apa, Pak? Belum sangat banyak dikaji ya. Ihsan Muhammadiyah kadang-kadang masih gersang gitu, atau nuansa apa? Spiritualitas itu. Padahal hadis tentang ihsan itu penting juga untuk kita dalami. Ketika Nabi Muhammad ditanya mal ihsan, itu jawabannya apa? Anta budallaha ka'annaka apa? Taroh, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bisa, Pak? Dengan beribadah, sholat seakan-akan betul-betul melihat Allah. Makom kita sampai ke situ atau enggak? Sudah sampai makom kayak gini atau belum? Belum ya, Pak? Kita baru Allahu Akbar itu yang dipikir bukan sholat, tapi apa? Butuhan. Persoalan yang kita hadapi itu yang terpikirkan. Sebelum sholat itu belum terpikirkan, Pak. Kalau sudah Allahu Akbar, semuanya ingat itu. Padahal Nabi bilang apa? Anta budallaha ka'annaka apa? Taroh. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi Nabi Muhammad tahu kalau umatnya ini untuk sampai level kayak gini, Pak, itu susah. Makanya ditawarkan alternatif atau solusi berikutnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Kalau engkau nggak bisa melihat Allah, cukup yakini kalau Allah bisa melihat kita. Atau diistilahkan dengan maqam al-muraqabah. Kita selalu berada dalam pengawasan Allah itu. Dimanapun, baik kita sendirian, apalagi di tempat publik gitu. Allah pasti tahu yang kita lakukan. Meskipun kita sendirian, Allah tahu apa yang kita lakukan. Makanya Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja, tidak hanya di tempat publik tapi juga di tempat yang tidak ada orang lain selain diri kita. Kita meyakini bahwasanya Allah tetap mengawasi kita. Itu yang disebut ihsan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di usul al-aqaidah as-shahihah di HPT kita ada pembahasan tentang al-iman birusul, iman kepada Rasul. Tapi yang penting untuk kita bahas itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi atau rasul, Pak? Itu tujuannya apa? Mubasysyirin wa mungdirin. Berarti status nabi itu ya dua. Kalau enggak mubasysyirin, memberikan kabar gembira, itu ya mungdirin. Status ini diikuti oleh para mubalek, Pak, atau dai. Dai kita lebih mubasyir atau mungdir, Pak? Anek dai mubalek mau meden-medeni wong tok, Pak. Gak tahu nyeneng umat, sedih terus bareng ngaji. Tapi di sisi yang lain menggembirakan semuanya, Pak. Koyok-koyok apa? Semua kita sudah Pak? Kan ada dua ekstrim, Pak. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan ya surga semuanya gitu. Koyok-koyok gak tahu ngelakoni maksiat. Di sisi yang lain, Pak, dai kita ya neraka terus gitu. Koyok-koyok Islami wangel, mlebu surga susah itu. Oleh sebab itu mubasysyirin wa mungdirin itu harus seimbang gitu. Kalau enggak seimbang, ya nanti melahirkan Islam enggak nyaman, Pak. Islam Pak? Seneng terus koyok-koyok gak tahu sedih. Tapi ini terlalu dominan mungdirin, Islam sedih terus koyok-koyok gak tahu senang. Makanya penting untuk seimbang. Sehingga dai itu ya mubasysyirin ya mungdirin, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Tidak hanya mubasysyirin atau mungdirin saja, tapi dua-duanya. Ya kadang-kadang mubasysyirin, kadang-kadang mungdirin. Nah, sehingga tujuan Allah mengutus Nabi itu ya lihidayatin nas ila siratil mustaqim, untuk mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Sehingga setiap Nabi dan Rasul pasti ya mubasysyirin, yang kedua mungdirin. Kemudian hasilnya apa? Kalau Allah sudah mengutus Nabi dan Rasul, di ayat kita dikatakan, Pak, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul, supaya manusia itu tidak bisa beralasan, berargumentasi lagi. Misalnya kenapa kok enggak sholat, kemudian nanti dihisab, kenapa enggak sholat waktu di dunia? Oh, saya belum bisa tata caranya sholat, enggak ada yang ngajari saya sholat. Itu tentu tidak diterima, Pak, karena sudah diutus seorang nabi atau Rasul. Nabi sudah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan di lingkungan kita juga ada ulama, al ulama warathatul anbiya. Kecuali kalau ada orang hidup di hutan sama sekali tidak bisa berkomunikasi kepada orang lain, atau dakwah belum sampai kepada mereka. Di konteks sekarang ada atau enggak, Pak? Kayaknya sudah enggak ada, Pak. Wong kita sudah hidup di zaman globalisasi. Ada dua dunia, dunia nyata dan dunia maya, Pak. Dunia itu kan semakin kecil gitu, semakin sempit, sehingga informasi yang ada dari luar negeri pun sudah bisa kita akses itu. Sehingga nggak ada alasan itu. Sebagaimana yang difirmankan Allah, wa ma kunna
mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kita tidak mungkin mengadab suatu kaum sampai mendatangkan seorang rasul. Sehingga ini keadilan Allah. Tidak mungkin Allah menyiksa suatu kaum tanpa diutus dulu seorang rasul yang tugasnya tadi mubasyir atau mungdir, untuk memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang disebut Nabi dan Rasul itu apa? Ada perbedaan atau tidak antara Nabi dengan Rasul? Ada atau enggak Pak? Ada. Mana yang lebih umum? Umum Nabi itu lebih umum daripada Rasul atau sebaliknya? Atau Rasul lebih umum daripada Nabi? Atau mungkin bahasa yang lebih jelas ya, setiap Nabi itu Rasul atau kebalikannya? Setiap Rasul pasti Nabi? Setiap Rasul itu pasti Nabi. Kullu rasulin nabiyun. Setiap Rasul apa? Nabi. Tapi walaysa kullu nabiyyin rasula. Tidak setiap Nabi itu Rasul. Sehingga Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Kita coba bahas dulu Nabi secara bahasa Pak. Nabi secara bahasa itu bisa kita baca dengan dua bacaan atau dua qiraah ya. Yang pertama nabiyun, yang kedua nabiun. Meskipun secara umum kita lebih familiar nabiyun Pak ya, dengan tasdid itu. Kalau nabiun dengan hamzah itu jarang kita baca semacam itu ya. Kalau nabiun dengan tasdid itu maknanya berasal dari kata an-nubuwah. Nubuwah itu secara bahasa maknanya al-makan al-murtafi, yaitu posisi yang mulia atau yang tinggi. Setiap nabi itu pasti memiliki posisi yang mulia Pak. Misalnya Nabi Muhammad saja itu nasabnya mulia atau enggak? Sangat mulia Pak. Kalau di kitab Maulid misalnya di Al-Barzanji itu dijelaskan detail itu. Muhammad ibn Abdullah ibn siapa Pak? Abdul Muthalib ibn Abdul Manaf ibn Hashim dan seterusnya sampai Ibnu Dhabih. Ibnu Dhabih itu maksudnya Ismail. Ismail itu ibn Ibrahim. Ada yang menelusuri sampai Nabi Adam, menunjukkan nasabnya itu sangat mulia. Itu kalau Nabi. Tapi kalau umatnya atau kiai Pak, itu syaratnya nasabnya harus bagus atau enggak? Maksudnya sing oleh dadi kiai iki kudu nasabe apik atau enggak Pak? Enggak Pak. Kadang malah kiai itu malah banyak yang Pak, nasabnya enggak jelas ya. Maksudnya enggak jelas itu bukan keluarga yang darah biru Pak. Bukan enggak jelas hasil perjinaan, bukan ya itu maksudnya itu. Kenapa demikian? Karena kiai itu kan boleh salah Pak. Dakwahnya ya boleh berhasil, boleh gagal. Tapi kalau Nabi kemudian dakwahnya gagal Pak, nggak punya umat, itu kayaknya juga saru Pak. Ya meskipun ada Pak, Nabi Nuh itu dakwahnya berapa kali Pak? Alfasanatin illa khamsina aman. Berapa Pak? 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Yang beriman banyak atau enggak? Sedikit. Wong yang ikut Safinatun Nuh itu cuma 80 orang Pak. Istrinya enggak ikut, anaknya juga enggak ikut. Berarti kan gagal mendakwai istri, gagal mendakwai anak. Tapi tetap ada yang beriman, minimal 80 Pak. 80 ini yang menjadikan manusia fase yang kedua. Makanya jenengan itu kalau dalam bahasa Al-Quran fase pertama betul disebut ya bani Adam, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Tapi Al-Quran juga memakai kata sebutan yang lain, dzurriyyatan man hamalna ma'nuh. Kita itu keturunannya Nuh Pak. Fase kedua dalam sejarah manusia itu ya dari 80 itu sampai populasi
manusia di tahun 2024 itu berapa Pak? Saya nggak ngikutin, kan cek saja di Google itu sudah berapa Pak itu? Itu banyak ya. Nanti bisa dicek ya. Nah, sehingga Nabi itu secara nasab itu pasti baik gitu. Dan Nabi Muhammad itu nanti di akhirat itu sahibul maqam al-mahmud, yang mana Nabi Muhammad akan dipuji oleh semua umat, tidak hanya umatnya. Kalau kita memuji Nabi Muhammad wajar, kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Tapi umat-umat Nabi sebelumnya bisa memuji Nabi Muhammad. Itu kalau enggak sahibul maqam al-mahmud, ya enggak mungkin dipuji, Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad akan memberikan as-syafa'ah al-udma. Ketika manusia tidak mendatangi Nabi, tidak ada yang bisa apa Pak? Ngasih syafaat kecuali Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad bilang apa? Ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Saya Nabi yang pertama, atau saya orang yang pertama kali bisa memberikan syafaat dan yang disyafaati. Kenapa yang disyafaati Pak? Ya karena tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah. Dalilnya apa? Dalam ayat kursi pasti dengan hafal itu apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih itu. Sehingga kita tiap habis adzan itu selalu mendoakan supaya Nabi menduduki apa? Sahibul maqam al-mahmud apa Pak? Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi apa? Mahmudanil ladzi wa'attah. Atau dalam ayat yang menyuruh Nabi untuk sholat tahajud itu apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, ini asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah itu. Yang kedua, Nabi secara bahasa itu dari kata nabiun dengan hamzah. Kenapa? Ya karena Nabi itu memberikan berita. Nabiun itu dari kata an-naba. Juz amma Pak. Juz amma itu kan ada ayat apa? Amma yatasaalun. Itu disebut surat apa? An-naba, artinya berita. Nah, ketika Nabi kita baca nabiun, karena Nabi itu mukhbirun anillah, orang yang memberikan berita dari Allah atau menyampaikan risalah atau wahyu kepada umatnya. Nah kemudian Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah, sebelum kita bedakan antara Nabi dengan Rasul, Nabi itu kriteria atau syaratnya apa? Yang pertama insan, manusia Pak. Nggak boleh Nabi itu jin atau malaikat atau hewan atau tumbuh-tumbuhan. Syaratnya harus apa? Insan. Dan Nabi ini boleh juga diutus untuk kelompok jin atau golongan jin. Ya buktinya Pak, surah Al-Jin itu kan bercerita tentang apa Pak? Kelompok jin mendengar ayat Al-Quran, menunjukkan kalau Nabi Muhammad juga diutus untuk jin. Makanya di Aqidah Thahawiyah dikatakan wa huwal mab'uts, Aqidah Thahawiyah Pak, ila amati jin wa kafatil warok. Nabi Muhammad itu diutus untuk jin dan semua golongan atau semua manusia, tidak hanya untuk bangsa Arab tapi universal Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka apa Pak? Illa kafatal linnas, menunjukkan risalah yang universal atau risalah amah bagi kenabian Nabi Muhammad. Sehingga syaratnya Nabi atau Rasul itu harus insan. Yang kedua itu zakarun. Zakarun itu laki-laki. Ini mohon maaf ini, kalau bahasa sekarang kok bias gender Pak. Tapi ternyata kalau kita renungkan itu ada banyak hikmahnya. Kenapa Rasul itu atau Nabi itu nggak boleh wanita? Ya di antara hikmahnya banyak Pak. Kenapa? Apa Pak? Apa Bu? Kurang agama ya. Ya misalnya kalau Nabi atau Rasul itu perempuan ya,
nanti pas haid Pak, nggak bisa ngimami sholat itu. Padahal umatnya pada nunggu itu. Ini imam sholatnya di mana? Padahal Nabi Muhammad itu ketika beliau ada Pak, selalu jadi imam sholat, kecuali beliau lagi udzur bepergian, itu baru sahabat yang lain mengimami. Tapi kalau Nabi ada selalu Nabi. Nah, seandainya Nabi itu perempuan, waktu ngimami sholat haid kan juga nggak bisa Pak, nggak berani masuk masjid itu. Karena wanita haid kan nggak boleh masuk masjid Pak itu. Illa abiri sabil, kecuali kalau lewat saja gitu. Tapi kalau diam di masjid kan nggak boleh kan. Terus apa Pak? Kalau lagi jihad atau perang itu, kalau dulu jihad itu pemimpin itu maju duluan Pak. Kalau sekarang jenderal itu belakangan Pak, prajuritnya mati semuanya baru jenderalnya turun tangan. Nah kalau misalnya seorang nabi itu perempuan, waktu jihad dia lagi melahirkan atau lagi hamil, kan nggak bisa memimpin perang. Itu diantara hikmahnya kenapa Allah itu ketika mengutus seorang nabi dan rasul selalu apa? Perempuan. Ini nabi dan rasul Pak, meskipun keimanan seorang wanita itu kadang-kadang juga mengalami apa? Laki-laki. Ya contohnya siapa Pak? Asia siapa? Istrinya Fir'aun. Maryam, ibunya Nabi Isa. Ini kan contoh-contoh wanita yang soleh. Istrinya Imron, banyak itu. Oke. Nah sehingga di surah Al-Anbiya dikatakan wa ma arsalna qablaka illa rijalan, tidak nisaan. Tidaklah kami mengutus sebelum Muhammad kecuali apa? Rijalan, laki-laki. Tidak nisaan, nuhi ilaihim, yang kami kasih wahyu kepada mereka. Yang ketiga syaratnya hurun. Hurun itu apa? Merdeka. Nabi dan Rasul nggak boleh abdun, hamba. Kenapa? Nanti kalau ia lagi dakwah sama majikannya suruh kerja Pak, kan harus taat pada majikan, nggak jadi dakwah, kan jadi masalah kalau dia seorang apa? Hamba. Uhiya ilaihi bisyar'in sawa'un umira bitablighi am la. Kalau Nabi itu dikasih wahyu tapi dia punya opsi, boleh diamalkan untuk dirinya atau disampaikan kepada orang lain. Tapi kalau Rasul itu wajib tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Sehingga kesimpulan kita, Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Kullu rasulin nabiyun, setiap Rasul pasti Nabi. Tapi walaysa kullu nabiyyin rasulan, tidak setiap Nabi itu Rasul. Itu kesimpulan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang Nabi itu manusia biasa, ini sudah kita bahas ya, atau manusia setengah dewa Pak? Manusia pilihan ya, tapi bukan manusia setengah dewa Bu ya. Gimana? Muhammadun basarun? Gimana? Muhammadun basarun gimana? Muhammadun basarun lakal basar membaca la berhenti dulu, kal basari ya gitu. Muhammadun basarun, Nabi Muhammad itu manusia, la tidak, kal basari sebagaimana manusia, maksudnya tidak seperti manusia biasa, karena dia dikasih apa? Wahyu. Ya dalilnya apa? Qul innama ana basarun mithlukum, itu Bu, kayak yang jenengan sampaikan, Muhammadun basarun la kal basari. Qul innama ana basarun mithlukum yuha ilayya. Ada sisi kemanusiaan dan ada sisi kewahyuan. Sisi kemanusiaan maksudnya Nabi itu ya memiliki sifat apa? Kemanusiaan. Sifat kemanusiaan apa? Ya makan ya minum. Sehingga di dalam HPT kita Pak, ketika menjelaskan siapa itu Rasul,
hum basarun mithluna. Rasul itu manusia seperti kita. Kriteria manusia apa? Yakulun, ya makan, wa yashrabun, ya minum. Berarti selama manusia itu masih makan, Pak. Kenapa? Itu tabiat manusia kan, makan, minum. Wa yamsuna fil aswaq. Yamsuna fil aswaq itu apa, Pak? Blonjo. Ya betul, Pak, betul. Yamsuna fil aswaq yo blonjo yo dodolan ning pasar yo. Maksudnya apa? Melakukan interaksi sosial. Nabi itu juga pernah berdagang, menunjukkan apa sisi kemanusiaan. Nek wong cek budal ning pasar menunjukkan apa, Pak? Kalau dia masih membutuhkan orang lain, kalau dia masih membutuhkan makan dan seterusnya. Ini sisi-sisi apa? Kemanusiaan. Dan ini yang paling penting, Pak, gitu. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad itu dinampakkan sisi apa? Kemanusiaan. Kenapa? Maksudnya sisi kemanusiaan Nabi Muhammad itu harus lebih tampak daripada sisi kemanusiaan nabi-nabi sebelumnya, Pak. Kenapa? Alasannya kenapa? Makanya kan pernah dikritik bagaimana seorang rasul itu apa, Pak? Yaqulu wa yamshi fil aswaq. Bagaimana dia kok makan dan jalan-jalan di pasar? Kenapa kok nggak malaikat? Sekarang ya jalan-jalan di mall, Bu, shopping juga itu. Tapi masalahnya Nabi sudah ditutup. Nggak, kenapa kok lebih dinampakkan sisi kemanusiaannya? Karena Rasul dan Nabi sebelum Nabi Muhammad itu siapa? Siapa? Isa ibn Maryam itu disalahpahami umatnya, ditempatkan sebagaimana Allah gitu. Sehingga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad itu harus lebih ditambahkan sisi apa? Kemanusiaan. Sehingga ketika Al-Quran mengkonter, Pak, tentang klaim ketuhanan Nabi Isa atau Yesus Kristus, itu apa? Mal Masih. Gimana, Pak? Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi apa? Rasul. Al-Masih ibn Maryam itu tidak lain kecuali Rasul. Berarti kalau Rasul tidak ibnullah, tidak memiliki apa, Pak? Ketuhanan. Karena dalam pemahaman Kristen Yesus Kristus itu 100% manusia atau 100% Tuhan atau 50-50, Pak? Maksudnya ya 50 Tuhan, 50 manusia, Pak. Makanya tadi manusia setengah dewa. Dalam pandangan mereka, Pak, 100% Tuhan, punya lahut itu. Lahut itu sisi ketuhanan. Punya nasut sisi kemanusiaan. Jadi Yesus Kristus itu ya 100% manusia, 100% Tuhan. Dalam pandangan apa? Kristen, Pak. Sebagaimana hasil konsili Nicea. Konsili itu pertemuan para pendeta atau pemuka agama. Itu namanya apa? Konsili. Konsili dalam bahasa Kristen itu. Konsili yang paling penting dalam sejarah Kristen itu konsili Nicea. Nicea itu di Turki tahun 325. Pokoknya jenengan searching saja, Bu, kalau konsili Nicea itu apa? 325 Masehi, Pak. Di situ dirumuskan tentang Trinitas. Maksudnya status siapa Tuhan Bapa, siapa Tuhan? Nggak ada, Pak, Tuhan Ibu. Itu Al-Quran pernah mengkritik sekte Maryamiyah, sekte yang beranggap Maryam itu sebagai Tuhan Ibu. Tapi sekarang sudah nggak ada. Jenengan bicara dengan orang Kristen nggak ada Tuhan Ibu itu. Jadi status Tuhan anak terus Ruh Kudus, Pak. Tapi Ruh Kudus di Konsili Nicea 325 Masehi
itu belum selesai. Baru dibahas lagi 381 Pak, namanya Konsili Konstantinopel. Itu yang pertama, itu dirumuskan siapa? Ruh Kudus. Berarti sebelum 325, sebelumnya itu belum jelas posisi siapa? Yesus. Maksudnya belum ada kesepakatan terhadap apa Pak? Konsep Trinitas. Trinitas tahu nggak? Tritunggal Pak. Nek dalam bahasa Arab itu namanya aqidatus tsalus. Maksudnya apa? Saya dulu waktu belajar Pak. Aqidatus tsalus itu Allahu wahidun fil jauhar. Allah itu satu secara esensi. Musallasun bil aqonim, kata orang Kristen Arab itu gitu. Musallasun tiga dalam oknum. Makanya kalau orang Kristen Arab menyebutnya apa? Bismillahnya apa? Bismil ab wal ibn wa ruhil kudus apa? Ilahun wahidun. Dengan nama Bapa, Anak, Ruhul Kudus, tapi ilahun wahidun. Dianggap satu Tuhan atau satu Allah. Makanya kan Allahu wahidun, Allah itu satu, tapi musallasun bil aqonim, punya 3 oknum. Jenengan paham? Ilustrasi nih. 3 in 1 itu kan apa Pak? 3 tapi dalam 1. Kalau jenengan bikin kopi itu kan biasanya di sasetnya kan ada apa Pak? 3 in 1. Ada kopi, ada gula, ada susu. Semuanya disebut kopi. Semuanya kopi tapi isinya 3. Itu 3 in 1 untuk memudahkan. Di Konsili Nicea 325 itu ketika menjelaskan Masehi tadi, ketika menjelaskan siapa Yesus Kristus, dikatakan Yesus Kristus itu Ibnullah, anaknya Allah. Mauludun minal ab, dilahirkan dari Tuhan Bapak. Bukan Tuhan Ibu loh. Tuhan apa? Bapak. Tapi mauludun ghairu makhluk. Ini konun iman orang Kristen Pak, atau kredonesia dalam bahasa orang Kristen. Kalau orang Kristen Arab menyebutnya konun al-iman an-nikowi. Apa maksudnya? Konun iman hasil konsili Nicea atau kredonesia atau syahadat Nicea Pak. Dikatakan Yesus itu anak Allah, maulud minal ab, dilahirkan dari Tuhan Bapak. Maulud ghairu makhluk, dilahirkan tapi tidak diciptakan. Paham atau enggak Pak? Yesus itu dilahirkan tapi tidak diciptakan. Paham? Enggak paham? Bagaimana Yesus itu kok dilahirkan tapi kok tidak diciptakan? Yang namanya dilahirkan itu ya otomatis diciptakan. Nah, makanya untuk memahami teologi Trinitas itu susah Pak. Makanya Thomas Aquinas ketika mencoba memahami Trinitas itu dia bingung, sehingga berkesimpulan Trinitas itu misteri. Misteri itu apa Pak? Misteri itu rahasia ilahi. Maksudnya akal tidak bisa menembus atau melogikakan Pak. Semakin tidak paham semakin bagus gitu. Ya karena memang susah untuk apa? Dipahami. Tapi Yesus juga dianggap sebagai manusia biasa Pak. Sehingga di Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Jenengan cek. Injil apa? Yohanes atau The Gospel of John kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya Injilu Yuhanna. Pasal 1 ayat 14 dikatakan wasara al-kalimah jasadan wa halla bainana. Itu kalau Injil bahasa Arab ya. Kalimat Allah itu maksudnya anak Allah Yesus itu menjadi jasad. Maksudnya hidup di dunia. Lahir dari seorang ibu yang namanya siapa? Maria atau Maryam. Dia menjadi manusia biasa. Dan nanti akan
disalib, Pak. Kenapa kok disalib? Karena untuk menebus dosa manusia yang diwarisi oleh Nabi Adam. Nabi Adam itu kan dikeluarkan dari surga sebab apa? Memakan syajaratul khuldi kalau dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam Injil itu, dalam Taurat itu disebut pohon larangan. Ada penerjemahan, ada terjemah Taurat yang menyebutnya itu pohon apel, Pak. Pohon apa? Apelnya tua. Omongan kekes. Nah, karena Adam itu mau makan pohon syajaratul khuldi atau pohon khuldi kalau dalam Quran, akhirnya dia akan dikeluarkan dari surga, hidup di dunia. Ketika dia hidup di dunia, dosanya belum diampuni, Pak. Sehingga anak keturunannya Adam itu mewarisi dosanya Adam. Maka manusia ini harus diselamatkan, Pak. Bagaimana cara menyelamatkan? Yaitu Allah Bapa itu mengutus anak, satu-satunya anak, siapa tadi? Yesus Kristus, ke dunia dan menjadi manusia biasa. Nanti akan disalib. Maka ketika seseorang percaya terhadap penyaliban Yesus, dosanya akan apa, Pak? Diampuni dan menyatu lagi dengan Tuhan Bapa. Paham atau enggak? Enggak paham, enggak apa-apa, jangan diimani. Ini diilmui saja, jangan diilmui. Ya, kalau di dalam Islam dosa warisan ada atau enggak, Pak? Yang enggak ada. Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, berarti tidak mewarisi dosa warisan. Sekarang yang kedua, apakah Nabi Adam dosanya sudah diampuni atau belum, Pak? Ketika makan pohon khuldi itu, dalilnya apa? Fatalaqqa Adamu mi rabbihi kalimatin apa? Fataba alaih. Berarti Allah sudah mengampuni. Kalau Allah sudah mengampuni, dia tidak mewariskan dosa warisan. Itu ya bedanya apa, Pak? Masalah dosa warisan dalam pandangan Islam dengan pandangan apa? Kristen. Berarti dari sini Yesus itu ya Tuhan ya manusia. Tapi itu membingungkan, Pak. Membingungkan. Ya, termasuk ketika Yesus disalib, itu yang disalib sisi kemanusiaannya atau sisi ketuhanannya, Pak? Hah? Yang mati itu loh. Ini enggak dalam pandangan Kristen misalnya. Dalam Injil kan mati itu, Pak. Ketika mati itu yang mati ketuhanannya atau kemanusiaannya? Kemanusiaannya, Pak. Berarti gak apa-apa ya Tuhan Yesus mati ketika itu. Padahal dalam Kristen, Pak, antara lahud dengan nasud, sisi ketuhanan dan sisi kemanusiaan itu enggak bisa terlepas walau tarfata ain, meskipun satu kedipan. Ya, berarti enggak bisa kita simpulkan ketika disalib itu yang mati kemanusiaannya. Berarti ketuhanannya juga iya, tapi masalahnya berarti Tuhan pernah dalam satu kedipan mati, kan ya nggak mungkin juga kan ya. Makanya membingungkan. Sehingga Islam menawarkan konsep tauhid. Ketauhidan dalam Islam jelas. Qul huwallahu ahad, terus apa, Pak? Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad itu maknanya dalam. Ya Tuhan itu tidak mungkin melahirkan, tidak mungkin dilahirkan. Sehingga dalam Islam nggak mengenal Tuhan melahirkan anak Tuhan nanti berkembang biak, itu nggak mungkin. Tuhan itu ya satu, dia tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan, sehingga Tuhan tidak perlu untuk berkembang biak gitu. Kalau konsep Islam kan lebih jelas, Pak. Nah, sehingga di masa Nabi Muhammad itu lebih nampakkan sisi kemanusiaan tadi. Mal masih
Isa bin Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi apa? Qablihi rusul. Terus apa Pak? Wa ummuhu siddiqah. Kenapa Maryam perlu dikatakan sebagai seorang yang siddiqah? Seorang yang jujur, seorang yang bukan pelacur, Pak. Ini penting karena orang Yahudi menuduh siapa? Maryam itu sebagai pelacur atau pezina. Tidak mungkin Isa itu lahir tanpa seorang bapak. Berarti melakukan hubungan yang ilegal, Pak. Dengan siapa? Dengan prajurit Romawi. Namanya Pandira, Pak. Itu prajurit Romawi dalam Targum. Targum itu terjemahan Taurat tapi dalam bahasa Suryani, Pak. Itu ada keterangan bahwasanya Maryam itu melakukan perzinaan dengan prajurit Romawi, sehingga orang Yahudi tidak pernah menerima Nabi Isa. Padahal Isa itu dari Bani Israel, tidak diterima itu. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, di masa Nabi Muhammad sisi kemanusiaannya lebih apa? Dinampakkan. Sehingga HPT kita bilang apa? Wa rusuluhum basyarun apa? Mithluna. Rasul itu ya manusia apa? Biasa. Makanya tadi wa ummuhu siddiqah kana yakulani apa? Ta'ama. Dua-duanya masih makan makanan. Ini logika sederhana, Pak. Al-Qur'an tidak menggunakan bahasa filosofis, tapi bisa dipahami oleh semua kalangan. Kalau ibunya masih makan makanan, Yesus masih makan makanan, tidak mungkin apa? Tidak mungkin Tuhan. Kan sederhana itu. Kalau masih makan makanan berarti nggak mungkin apa? Tuhan. Cukup sederhana itu ya. Nah kemudian di HPT kita, Pak, Rasul itu di samping memiliki sifat atau sisi kemanusiaan dan juga ada sisi apa? Kewahyuan. Sisi apa? Kewahyuan itu yang membedakan Rasul dengan manusia biasa. Makanya tadi Muhammadun basyarun la kal basyari, atau kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Itu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat HPT juga bicara tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, wahum shadiqun. Ini kayak rumusan akidah Asy'ariyah, Pak. Kalau jenengan belajar kitab akidah salafiyah itu enggak ada sifat wajib bagi Rasul yang 4 itu. Akidatul awam, Bu. Arsala anbiya apa? Dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Enggak ada yang hafal akidatul awam ya. Arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Allah itu mengutus para nabi yang memiliki fatonah, sidik, bisit, tablik, amanah. Di HPT kita sama dengan akidatul awam. As-shadiqun berarti apa? Sidik. Lawannya al-kadzab atau kadzib, atau kadzabun atau kadzibun, pembohong. Sampai ketika Nabi bicara tentang asyratus saah, Pak, tanda-tanda hari kiamat, itu betul-betul jadi itu kan padahal itu prediksi dulu. Ketika Nabi menggambarkan tanda-tanda hari kiamat yang sudah bisa dibuktikan, Pak, sekarang apa? Apa, Pak? Populasi wanita semakin banyak. Semangat, Pak, jenengan. Kalau banyak kan berarti wanita satu nggak cukup, Pak. Laki-laki satu nggak cukup apa, Pak? Jenengan, Pak, yang ngomong, saya cuma mancing aja. Di hadis arba'in itu dikatakan tanda hari kiamat apa? Ya tatawwaluna fil bunyan. Bangunan semakin apa? Tinggi. Itu betul atau enggak, Pak? Betul. Masjid semakin bagus. Tenang aja, Pak. Masjid itu semakin zaman mendekati kiamat semakin bagus. Tapi masalahnya jamaahnya semakin kotong. Jadi kan hanya berlomba-lomba membangun fisik, tapi jamaah tidak pernah
dibangun, Pak. Nah, makanya jenengan nggak usah khawatir. Masjid semakin ke depan, zaman semakin ke depan, Pak, itu semakin apa? Semakin bagus. Tapi kalau bicara tentang jamaah, itu pasti semakin kotong itu. Itu semakin maju, soft semakin maju itu. Itu ya. Kemudian Nabi umana itu tidak khianah, tidak berkhianat. Tapi umana itu dihubungkan lebih pada sisi kemaksuman Nabi, Pak. Nabi tidak mungkin apa? Melakukan perbuatan dosa itu, ismah. Makanya di Aqidatul Awam dikatakan apa? Wa ismatuhum kasairil malaikah, Bapak. Wajibatun wa fadlul malaikah itu. Saya masih hafal, Pak. Padahal enggak saya tampilkan. Kalau para nabi itu wajib ismah sebagaimana malaikat, gitu. Artinya apa? Tidak boleh melakukan perbuatan apa? Dosa. Muballighuna risalah, wajib melakukan apa? Tabligh gitu. Berarti nabi tidak boleh melakukan yang tadi, Pak, yang apa? Yang amanah tadi kan perbuatan apa? Dosa. Tabligh dan juga wajib tabligh. Tapi ketika Nabi melakukan sesuatu yang berhubungan dengan agama, Pak, itu kan kadang-kadang yang menjadi pertanyaan dalam sholat itu. Dalam sholat itu Nabi pernah lupa atau enggak, Pak? Pernah lupa atau enggak? Pernah. Tapi kalau Nabi sholat lupa, Pak, lupa rakaat. Tapi kalau Nabi sholatnya itu ragu, Pak, ini dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, ragu loh maksudnya. Itu pernah atau enggak? Ragu kan, jenengan kan bisa sholat itu enggak tahu ini rakaat, misalnya sholat duhur tadi, ini keempat atau ketiga, atau keempat atau kelima. Itu kan syak, Pak, ragu-ragu. Itu Nabi pernah atau enggak? Hah? Tapi kalau Nabi lupa rokaatnya, Pak, sholat duhur 2 rakaat salam, pernah atau enggak? Kalau lupa itu, kalau ragu, Pak, syak itu, ini sudah dapat berapa rakaat, itu tidak pernah. Nabi enggak boleh. Tapi beliau mengajarkan kalau orang ragu disuruh apa, Pak? Enggak, mengambil rakaat yang paling sedikit. Beliau menjelaskan, tapi tidak pernah dialami, Pak. Tapi kalau Nabi lupa, pernah. Tadi sholat duhur atau sholat asar itu 2 rakaat. Jenengan pernah, Pak? Nah, kalau pernah itu menyontoh Nabi gitu. Malah sering. Sholat duhur itu 2 rakaat langsung salam, Pak. Jenengan enggak pernah, Pak? Nabi saja pernah kok, jenengan kok malah enggak? Kosor. Nanti jenengan cek di Kitabul Maram, Pak. Ada hadis Abu Hurairah gitu. Ada hadis Abu Hurairah, Pak. Nabi itu pernah sholat. Di hadisnya dikatakan ihdal sholatayil asyi. Salah satu dari 2 sholat asyi. Sholat asyi itu kalau enggak duhur ya asar. Perawinya yang namanya Ibnu Sirin, Pak, dia lupa yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu sholat duhur atau sholat asar, sehingga hadisnya hanya dikatakan sholla nabiyyu ihda sholatayil asyi. Nabi itu pernah sholat salah satu dari 2 sholat asyi. Kalau enggak duhur ya asar. Rakaat ini 2 rakaat, berarti 2 rakaat. Tsumma salama, terus salam. Jenengan enggak pernah niru ini, Pak. Padahal ada sanadnya dari Nabi ini. Salat duhur atau asar apa? 2 rakaat langsung apa? Salam. Tsumma qama ila khushabatin fi muqaddamil masjid. Terus Nabi itu
berdiri di kayu-kayu yang ada di depan masjid. Fawadhu ayadahu alaiha, Nabi meletakkan tangannya di kayu-kayu yang ada di depan masjid, Pak. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umaru fahaba ayyukallimahu. Padahal di situ ada Abu Bakar dan Umar. Di hadis ini, Pak, nanti jenengan tahu tokohnya itu orang Badui. Orang Badui itu kan kadang nggak punya etika, Pak, ceplas-ceplos itu. Sahabat yang alim Abu Bakar As-Siddiq tahu Nabi salah itu nggak berani negur, Pak. Tapi barokah wong ceplas-ceplos itu kadang ya bawa berkah, Pak. Kalau Abu Bakar, cuma Abu Bakar sama Umar, Pak, mungkin nggak muncul nanti Nabi sujud sahwi, karena Nabi salah didiamkan. Kenapa? Takut nanti apa, Pak? Malah negur orang yang pandai itu kan repot, Pak. Bisa jadi dia punya ilmu kok kita salahkan. Tapi kadang-kadang orang awam sing ceplas-ceplos itu ya bawa berkah, Pak. Nabi di sini bukan mau mengkosor sholat yang jenengan sebut mau, memang betul-betul apa? Lupa. Lah pikirannya Abu Bakar dan Umar mungkin paling juga dikosor. Tapi yang menjadi masalah kalau dikosor, ini sholatnya di Madinah kan berarti Nabi tidak musafir. Kosor itu kan harus musafir. Kalau jamak nggak perlu safar atau bepergian. Tapi kalau kosor kan harus apa? Musafir. Gitu. Wa kharaja sara'anun nas. Orang-orang cepat-cepat keluar, Pak. Faqalu kusiratis shalah. Apakah salatnya ini dikosor? Wa rajulun yad'uhun nabiyyu dzal yadain. Faqal, ada seorang yang ini saya sebut orang Badui, Pak. Seseorang yang Nabi itu biasa memanggilnya Dzul Yadain atau Dzal Yadain. Punya apa? Tangan yang panjang. Tangan yang panjang tapi bukan pencuri, Pak. Memang secara fisik tangannya apa? Panjang. Jangan dibawa ke bahasa Indonesia kan nanti ini pencuri. Ya, ini beda makna, Pak. Faqala ya Rasulullah anasita am kusirat. Ya Rasulullah, engkau lagi lupa atau salatnya dikosor? Kata Nabi apa? Lam ansa wa lam tuksor. Saya enggak lupa. Apakah saya lupa? Tapi saya enggak lupa dan tidak dikosor. Faqala bala qad nasita. Tapi sama Dzal Yadain dikatakan, ya Rasulullah, engkau lupa. Maksudnya Rasulullah ngira dia ya enggak lupa, tapi Dzal Yadain bilang apa, Pak? Lupa. Bala qad nasita. Terus Rasulullah shalla rakaataini tsumma salama, menggenapi berapa? 2 rakaat. Tsumma kabbara, terus takbir. Fajadada misla sujudihi au atwala. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara. Maksudnya Rasulullah salat 2 rakaat. Terus apa, Pak? Salam, setelah itu apa, Pak? Kabbaro, takbir, terus sujud sahwi. Berarti sujud sahwinya setelah apa? Salam. Soalnya sujud sahwi, Pak, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Tapi nek jenengan belum belajar, Pak, wis pokoknya sujud sahwi sebelum salam saja. Kayak mazhab Syafi'i. Soalnya bingung, Pak, ada 5 tempat. Kadang-kadang kita nggak hafal. Ini sebelum salam atau setelah salam. Jadi kalau kasusnya kurang kayak gini, itu setelah salam. Tapi kalau jenengan belum belajar, pokoknya sujud sahwi sebelum salam itu lebih aman. Hah? Ya. Maksudnya kalau mazhab Syafi'i kan gitu. Sama, Pak, dengan yang jenengan baca waktu sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu, itu enggak ada la aslalahu. Enggak, 2 kali, Pak. 2 kali, ya. Ya, ya. Itu disebutkan, Pak. Karena hadisnya likul lisahwin sajdatan. Di setiap lupa itu 2 sujud.
Enggak yang jenengan Pak doanya tadi Pak, itu disebutkan di I'anatul Thalibin. Makanya dikutip di kitab-kitab yang di pasaran, di kurikulum yang jenengan pernah. Tapi itu la aslalahu, enggak ada apa? Dasarnya. Tapi sama mazhab Syafi'i dibilang itu li'annahu la ikun bil hal, karena itu sesuai dengan kondisi Pak. Tapi masalahnya ibadah itu kan harus ada tuntunan dari Nabi. Ya memang maknanya subhana man la yanamu wa la yasu, ya betul Pak. Maha suci zat yang tidak pernah tidur, la yanamu tidak pernah tidur, wa la yasu tidak pernah apa? Lupa. Cocok atau enggak secara makna? Cocok. Tapi kan masalahnya enggak ada riwayat dari Rasulullah, itu ya. Jadi baca doanya ya sama, subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kalau jenengan bisa juga subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh, itu tergantung doa yang jenengan baca apa. Oke. Tapi ketika Nabi lupa Pak, maksudnya pernah sujud sahwi, ada hikmahnya apa Pak? Ada hikmahnya atau enggak? Ada. Makanya di Mandumah Zadul Ma'adnya dikatakan wa fi sholati qad saha fasajada wa hikmatus sahwi bihi liyuqtada. Dan di dalam sholat Nabi itu pernah lupa fasajada, terus sujud sahwi. Wa hikmatus sahwi, hikmahnya Nabi pernah lupa bihi liyuqtada, supaya umatnya apa? Bisa menirunya. Kalau Nabi nggak pernah lupa Pak, sholat duhur 2 rakaat salam, piye jenengan padahal umumnya lupa. Cumanya kehebatan jenengan nggak pernah sholat subuh langsung sholat duhur. Sholat duhur 2 rakaat langsung apa? Salam. Nabi saja pernah tuh Pak. Oh gitu. 3 atau 5 ya. Tapi nek buru-buru Pak. Dhuwuri wae mergawe Pak. Kalau cepat-cepat keburu kan bisa jadi Pak. Sing dipikir penggaweane 2 rakaat langsung apa? Salam. Wa hikmatus sahwi apa? Liyuqtada. Makanya Nabi bilang apa? Innama ansa li as-sunnah. Sesungguhnya saya pernah lupa di dalam sholat itu apa? Untuk menetapkan kesunan. Maksudnya kesunan apa? Sujud sahwi itu ya. Terus sebelum kita tutup Pak, wis jam 5 kok cepet men ya. Ada ini sifat wajib bagi Rasul. HPT kita kayak akidah Asy'ariyah yang jenengan pelajari itu. Aqidatul awam ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Makanya tadi apa? Arsala anbiya dawi fatonah bisidqi wa tablighi wal amanah. Yang terakhir HPT kita juga menyebutkan sifat jais. Terus di HPT kita dikatakan ini Pak. Wa annahum basyarun ya'tari himma ya'tari sairul afrad. Rasul itu manusia biasa dan mengalami apa yang dirasakan oleh manusia. Berarti Nabi pernah sakit atau enggak? Pernah. Ketika beliau menjelang kematian itu sakit dulu Pak, meskipun umatnya enggak berani niru ini. Terus pokoknya nek aku mati ya sampean langsung mati. Padahal Rasulullah apa Pak? Sakit dulu. Tapi sakitnya ya hanya panas saja Pak. Ya normal apa? Sakit. Sampai beliau enggak bisa apa? Sholat. Makanya yang disuruh ngimami ketika itu apa? Siapa? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar pernah menjadi imam ketika Rasulullah itu sakit, ada hikmahnya atau enggak? Ada. Hikmahnya apa? Kalau itu sudah terjadi Pak di zaman Rasulullah.
Abdurrahman ibn Auf di perang Tabuk itu mimpin sholat jamaah, Pak. Rasulullah masbuk. Kalau jenengan masbuk itu ya punya sanadnya. Rasulullah saja pernah apa? Masbuk. Tapi di sini hikmahnya lebih besar daripada itu, Pak. Ketika Rasulullah meninggal, itu sahabat kan bingung. Ada Rasulullah itu tidak pernah menunjuk seorang sahabat untuk menjadi khalifah. Padahal Rasulullah itu meninggal hari Senin, Pak. Dimakamkannya hari apa? Hari Kamis. Hari Rabu, Pak. Kenapa kok ditunda? Karena penyelenggaraan jenazah Rasulullah tidak boleh tanpa ada imam atau khalifah. Sehingga sahabat, Pak, sepakat menerima Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai apa? Khalifah. Di antara alasannya apa, Pak? Ketika Rasulullah sakit, Abu Bakar yang jadi imam. Coba kalau Rasulullah nggak sakit dulu, Pak, misalnya sehat terus tiba-tiba meninggal, kan sahabat bingung, Pak. Siapa yang jadi apa? Khalifah. Ada hikmahnya itu. Kenapa kok sakit dulu? Tapi ya sakit biasa, Pak. Makanya jenengan nek wedi loro, ya mudah-mudahan sakit biasa lah. Ojo sampai apa? Itu kan permintaan tuh. Ojo sampai sakit yang parah. Rasulullah kan juga sakit biasa itu. Ya meskipun nggak kuat ngimam itu kan ya wajar loh. Ya adem panas kan juga kuat ngimam itu. Nah terus ada sifat jaiz. Sifat jaiz ini berarti apa? Rasulullah boleh mengalami sakit sebagaimana keumuman apa? Manusia. Tapi ada cerita, Pak. Misalnya Nabi Syu'aib itu buta. Seorang Nabi buta itu boleh atau enggak? Kalau orang yang buta jadi imam atau muadzin, boleh atau enggak? Boleh. Abdullah ibn Ummi Maktum buta, pernah jadi muadzin, pernah jadi imam. Muadzin subuh yang kedua itu kan Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang pertama, adzan pertama siapa? Bilal ibn Abi Rabah. Ya. Tapi Nabi Syu'aib dikatakan buta, Pak. Cerita yang semacam itu kalau di HPT ini itu nggak boleh karena mengurangi status seorang apa? Nabi. Kalau Nabi Syu'aib misalnya buta, kita nggak tahu syariat Nabi Syu'aib yang persis ya. Misalnya sama dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau sholat menghadap kiblat kan syaratnya kan gitu, Pak. Karena Nabi dia buta, dibidui kaumnya, Pak. Misalnya di Indonesia nu kan madhep ngetan, diomongi madhep ngulon. Ya kan nanti dalam menyampaikan syariat kan jadi kacau, Pak, gitu. Dibidui. Wayah poso wis wayahe apa? Wis waktu sahur sudah selesai, Pak, dibilang masih belum selesai, kan dia makan aja. Kan jadi masalah ketika Rasul apa? Buta misalnya. Dan misalnya Nabi Ayub, itu kan Nabi yang digambarkan apa? Memiliki kesabaran, punya penyakit kulit, tapi ada yang ada khobar yang menceritakan kalau misalnya adut itu cacing, Pak. Mungkin bahasa Jawa ini ya set ya khruju min jasadi Ayub, keluar dari jasadnya Ayub. Kalau misalnya Nabi Ayub penyakitnya kayak gitu, Pak, kira-kira umatnya mau beriman atau enggak? Ya enggak. Masa Nabi kok apa, Pak? Awake metu sete. Yang semacam itu kalau di rumusan akidah Asy'ariyah, Pak, demikian juga di tarjih itu karena sama ya. Itu dianggap cerita yang batil. Maksudnya cerita yang tidak bisa diterima. Kalau di Aqidatul Awam wajah izun fi haqqihi min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Boleh bagi Rasul itu memiliki tabiat kemanusiaan tapi bi ghairi naqsin, tanpa mengurangi status kemuliaan. Ka khafifil marad, boleh sakit tapi sakit yang ringan. Tidak sebagaimana Nabi Ayub sampai digambarkan apa misalnya? Metu sete.
Atau Nabi Syuaib misalnya buta itu ya. Cumanya Pak, di fatwa tarjih itu belum ada contoh konkretnya tentang ini, tentang sifat jaiz itu Pak. Tapi HPT kita coba persis toh. Sebelum kita tutup ya. Wa annahum basyarun ya'tari himma ya'tari sairul afral, coba. Mimma la yamassu, selama tidak menyentuh karomatahum, kemuliaannya, fi maroti bihimul aliyah, dalam kedudukannya yang tinggi. Maksudnya apa? Boleh mengalami a'rad basyariah tapi enggak boleh apa? Mengurangi status kemuliaannya. Kan berarti sama dengan, saya bandingkan dengan akidatul awam, sama kan itu. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Ini ada pertanyaan atau enggak? Ya, itu malaikat Jibril Pak. Malaikat Jibril datang mengajarkan agama kepada Nabi itu dengan gimana maksudnya? Enggak, itu betul-betul menjadi manusia Pak. Malaikat Jibril ketika itu betul-betul menjadi apa? Menjelma menjadi manusia. Nah kan makanya malaikat itu bisa tasyakul. Tasyakul itu merubah bentuk itu. Merubah apa? Bentuk. Nabi Muhammad melihat bentuk asli malaikat Jibril kan ketika apa Bu? Ketika Mi'raj itu. Ketika Isra itu. Itu kan yang melihat wujud aslinya. Dan wahyu itu dengan berbagai macam cara datang kepada Nabi, di antaranya apa? Malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Makanya tadi apa? Rajulun syadidu bayadi thiyab, pakaiannya putih. Makanya tapi ada hadisnya Pak, malaikat yang apa? Membantu pasukan perang. Makanya di Gaza itu, entah itu betul atau enggak ya. Hamas itu kan diceritakan, ada cerita-cerita ada orang yang berbaju putih kemudian membantu kan. Ya kan digambarkan berbaju putih karena mengikuti hati Jibril apa? Syadi itu bayadi thiyab, bajunya sangat putih. Syadi itu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. Tapi karena ini malaikat, la ya'rifuhu ahadun minna, tiba-tiba datang la yura alaihi atharus safar, bekas jalannya saja enggak kelihatan kan itu. Kemudian Nabi menutup apa Pak? Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapalah? Man hadza rajul? Siapa apa? Manisail, siapa yang bertanya? Masalahnya malaikat Jibril itu kan kata sahabat, ajibna lahu yas'aluhu, maksudnya yas'al Rasulullah wa yusaddiqu. Saya heran, seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah kok dia bilang iya. Ketika Rasulullah menjawab iman itu 6, Islam 5 rukunnya, ihsan tadi antak budallah dan seterusnya itu kan sodakta, engkau benar ya Muhammad. Masa orang tanya kok membenarkan? Berarti kan tidak bertanya murni itu Pak ini. Bertanya untuk mengajari. Kayak guru kan, misalnya saya menanyakan jenengan, saya lempar pertanyaan itu bukan berarti saya nggak tahu jawabannya kan. Ya kayak gitu contohnya. Makanya tadi apa? Sahabat bilang apa? Ajibna lahu. Kita heran, dia bertanya kok membenarkan jawaban. Kemudian Nabi menutup apa? Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimakum apa? Dinakum. Sesungguhnya ini Jibril datang kepada kamu untuk mengajari apa? Agama. Itu ya Pak. Mungkin itu saja ya. Sudah jam 5 lebih. Kita tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.